suatu bentuk implementasi kesetaraan, kesempatan di mana individu mendapatkan kesempatan berkarir, perkembangan diri, dan perlakuan yang sama tanpa membandingkan perbedaan suku, ras, agama, maupun golongan gender. Lalu, bagaimanakah menurut pandangan mereka tentang kesetaraan gender itu? Mari kita cari lebih lanjut. Namanya siapa ya? Nama saya Dian. Ya, kesibukannya? Saya bekerja sebagai marketing di perusahaan swasta di bidang investasi finansial. Menurut pendapat Anda, kesetaraan gender dalam pekerjaan itu apa sih? Kesetaraan gender itu adalah kalau di perusahaan itu perempuan dan laki-laki itu penempatan di sebuah kantor itu tidak dibeda-bedakan. Karena mereka kan berhak mendapat hak dan kewajiban di perusahaan itu. Kalau haknya ya sama-sama mendapatkan pekerjaan, posisinya juga sama. Berarti tidak ada hal yang membedakan dalam posisi? Enggak ada yang membedakan. Karena apa? Perempuan itu juga berhak buat maju dan bisa sebagai motivator bagi perempuan itu juga sendiri. Menurut pendapat Anda, penting nggak sih kesetaraan gender itu di lingkungan pekerjaan? Penting nggak penting, kalau dia nggak penting, nah karena apa nanti ada kecemburuan. Dianggap nggak penting, itu bisa jadi semuanya sama. Jadi nggak ada persaingan di antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan posisi jabatan. Yang terakhir nih Kak, boleh kasih satu contoh dari bentuk kesetaraan gender di lingkungan kerja itu kayak gimana ya Kak? Misalnya kalau pimpinan seorang perempuan, bawahannya laki-laki kan nggak apa-apa. Kak, selagi perempuan itu bisa menjadi membangkitkan motivasi, bisa menimbulkan semangat bagi teman-teman yang lain, dan juga bisa menjadi pemimpin di perusahaan itu sendiri. Kayak lebih bijak gitu ya Kak? Iya, bijak. Oke, terima kasih ya Kak. Di Indonesia sendiri, langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja sudah dimulai dari tubuh badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir dalam berbagai kesempatan berkali-kali menegaskan harapannya agar BUMN dapat mencapai target 15% kepemimpinan perempuan di jajaran Board of Director atau direksi pada tahun 2021 dan 20% pada tahun 2023. Aku Indra. Oh iya, aku Wulan. Oh iya, untuk kesibukannya lagi apa ya Kak? Oh, kalau aku ini dari komunitas remaja Tebet Jakarta Selatan sih Kak. Oh iya, kerja sih. Oh kalau Kakak kerja ya? Kerja. Kita punya 3 pertanyaan nih Kak. Bener. Pertanyaan yang pertama itu, menurut pendapat kakak-kakak, kesetaraan gender dalam pekerjaan itu apa sih Kak? Kesetaraan gender ya. Nah kalau misalkan itu kan kayak punya hak ya, sesuatu hak wanita ya. Nah kalau laki-laki kan harus berkarir karena kan dia kan kepala rumah tangga. Nah kalau wanita itu juga bisa sih berkarir karena untuk memenuhi kebutuhan dia juga sih, untuk melebihi apa yang dia inginkan aja sih Kak. Kalau yang kedua, penting nggak sih menurut kakak-kakak kesetaraan gender di lingkungan pekerjaan itu? Penting banget malah. Tapi tergantung masing-masing sih. Oh gitu ya? Iya kan setiap orang kan beda-beda. Mempunyai hak yang berbeda lah. Berbeda. Punya hak yang berbeda. Jadi balik lagi ke kita yang sendiri, kita diri sendiri. Oh iya. Yang ketiga, boleh nggak Kak kasih satu contoh aja bentuk dari kesetaraan gender di lingkungan kerjaan? Contohnya ya, kayak kawanku, awalnya sih dia nggak berkarir ya, karena dia ingin berkarir dan mensupportnya juga suaminya, dan akhirnya dia sukses sih Kak, mempunyai outlet sendiri dari awal karir kantoran sampai punya usaha sendiri sih Kak. Bagus banget berarti ya Kak. Oh ya, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Halo Kakak, selamat siang. Namanya siapa kalau boleh tahu ya Kak? Gunung. Oh iya, kesibukannya lagi apa nih Kak? Saya kerja di klinik kecantikan. Oh iya. Kita ada beberapa pertanyaan nih Kak. Oke. Yang pertama, menurut pendapat Kakak, kesetaraan gender di dalam pekerjaan itu apa sih Kak? Oke, kalau secara definisi ya kita ambil dari saya kurang ngerti juga sebenarnya. Kesetaraan gender itu berarti kalau kita ngomong 2 gender aja ini ya.
antara cowok sama cewek, berarti ada hal yang bisa dilakuin satu gender lain yang bisa ngelakuin. Kalau kita ngomong di pekerjaan sudah jelas, kita ngomongin perempuan pasti suatu saat akan ada maternity leave, akan ada cuti hamil, cuti melahirkan, ngerawat anak. Sedangkan di laki-laki itu nggak ada. Mungkin lebih ke beban kerjanya kali menurut saya ya. Kayak saya kerja di kecantikan begini kan didominasi perempuan semua. Mungkin lebih berat di laki-laki kalau di tempat saya. Iya, bener juga. Oke. Pertanyaan yang kedua, penting nggak sih Kak kesetaraan gender di lingkungan pekerjaan? Oh itu penting, soalnya kita mau ngomong laki-laki perempuan setara pun nggak bisa sebetulnya ya. Kita mau ngomong secara fisik, secara biologis juga beda capability antara laki-laki sama perempuan. Ada yang bilang laki-laki misalnya workload-nya bisa lebih banyak gitu. Ada yang bilang katanya laki-laki lebih banyak fee, gajinya gitu lebih banyak. Ada betulnya juga, mungkin karena laki-laki lebih sedikit ngambil days off. Perempuan itu mungkin ada, terutama mungkin masih di Asia begini, kita ngerawat anak begitu ya. Kalau penting, jadi kita harus bedain workload mungkin bisa sama, tapi mungkin approach-nya harus beda. Terus yang terakhir nih Kak, boleh nggak kasih satu aja contoh bentuk dari kesetaraan gender di lingkungan kerja Kakak? Oh oke. Di tempat kerja saya nggak perlu pakai rok sebetulnya. Oh iya, betul. Terus kalau kita ngomong kesetaraan gender di Indonesia, mungkin ada beberapa perusahaan, terutama yang multinational gitu, jauh lebih oke ya. Mereka kalau ngomongin paid leave-nya, ada beberapa perusahaan kayak yang dari Swiss terutama, ada paid leave yang buat cowok juga yang mirip maternity leave tapi bukan maternity leave. Jadi 1 tahun tuh kita bisa ambil 1 month off. Kalau perempuan kan kalau ngambil cuti melahirkan kira-kira 3 bulan ya. Itu juga udah ada undang-undangnya. Kalau yang buat laki-laki sayangnya nggak ada undang-undangnya kalau untuk yang soal itu. Saya jadi belain cowok, nggak apa-apa nih kayak begini? Iya, nggak apa-apa Kak. Iya, menurut saya begitu sih. Terima kasih ya Kak. Oke. Kesetaraan gender dalam dunia kerja sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan dan kesepakatan di tempat kerja, di mana individu itu mendapatkan kesempatan di jenjang karir maupun kesempatan untuk merambah suatu pekerjaan. Dan di sini untuk gendernya sendiri itu tidak dipilih-pilih, bisa gender perempuan, bisa gender laki-laki, itu semua sama. Dan di sini juga bisa meningkatkan loyalitas untuk bekerja itu dengan cara kita tidak membeda-bedakan adanya dia perempuan atau laki-laki, dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu, semuanya sama gitu. Dan di sini untuk memajukan perusahaan sendiri, gender itu juga bisa dilihat dari tingkat salary ataupun pendapatan upah dari setiap individu ataupun gender. Misalkan upah si laki-laki beda dengan perempuan, itu nggak boleh, itu harus sama dan rata karena dilihat dari kemampuan serta skillnya gitu loh. Dilihat dari hal tersebut itu sudah mencakup semuanya gitu. Dan juga bisa dibilang juga dengan adanya peraturan ataupun punishment yang diberikan oleh setiap perusahaan kepada karyawannya, tidak membeda-bedakan punishment tentang dia laki-laki atau perempuan, beda hukuman, itu enggak, itu sama semuanya rata gitu. Dengan misalkan kita ambil contoh si atlet, terus si B atlet, nah si A ini perempuan lagi hamil dan dia harus potong gaji, misalkan berapa persen dari gajinya, begitupun sama laki-laki telat juga akan dipotong gitu. Jadi tidak kemungkinan semuanya rata, itu akan mencakup untuk kenaikan semua di perusahaan. Kini masyarakat sudah mulai memahami mengenai kesetaraan gender dalam pekerjaan, dan beberapa tempat pekerjaan mereka pun sudah mulai menerapkan itu.